Saat bersyukur, kami bersuka cita bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan selalu menuntun kami. Bukti nyata sampai dengan saat malam hari ini, kami bisa sehat, kuat. Kami percaya semua oleh anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bentar kami akan dilawat oleh firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang Engkau bawa malam hari ini, dia berkata-kata seturut maunya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Kami buka sharing dan praying channel Gen Glogerism malam hari ini. Dan kami alaskan dalam satu nama, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara bersuka cita. Dan tidak berlama-lama, mic ini saya serahkan kepada Bapak Ferry. Persilakan. Haleluya, puji Haleluya. Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang boleh berjumpa di malam hari ini lewat ibadah live Gen Glogerism. Kiranya di waktu yang singkat ini, di waktu yang Tuhan berikan bagi kita, ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Di situasi yang sangat terbatas ini, di mana terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi. Di saat waktu-waktu yang lalu kita boleh bersekutu bersama, kita boleh berjumpa bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi situasi saat ini membatasi kita untuk kita tidak bersama dalam persekutuan. Tapi saya yakin dan percaya, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita tetap meyakini bahwa Tuhan tetap hadir di tengah kehidupan kita, di setiap musim hidup kita. Terima kasih, puji Tuhan malam hari ini, firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita malam hari ini untuk kita sama-sama menikmatinya. Saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Yang percaya katakan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi bahwa dunia atau musim yang kita hadapi saat ini agak berbeda dengan yang kita telah alami beberapa waktu yang lalu. Seantero dunia saat ini diliputi dengan ketakutan. Ketakutan untuk keluar rumah, ketakutan untuk beraktivitas, artinya kita dibatasi. Sehingga ada ketakutan muncul dalam setiap kehidupan kita. Yang awalnya kita mungkin tidak ada rasa takut, yang dulunya mungkin kita bebas untuk beraktivitas, tapi karena ada rasa takut, membatasi kita untuk beraktivitas, untuk bergerak, untuk menjalankan sesuatu. Rasa takut adalah bagian emosi dari yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Emosi-emosi yang lain, ada kebahagiaan di sana, ada kesedihan, ada keberanian, ada sukacita. Tapi salah satu bagian yang ada dalam kehidupan manusia adalah rasa takut. Dan itu relatif. Itu bisa dialami oleh siapa saja. Dan rasa takut ini seakan-akan menghantui akan kehidupan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Tidak terkecuali orang yang percaya.
Orang fasik pun bisa mengalami hal yang demikian. Di sana ada rasa takut untuk beraktivitas, rasa takut untuk kalau anak-anak sekolah, rasa takut sekarang untuk pergi ke sekolah. Karena otomatis di dalam lingkungan sekolah saat ini akan terjadi kerumunan, sedangkan itu dibatasi. Dan orang-orang yang lain juga dibatasi untuk datang di tempat-tempat pertemuan. Yang biasanya dulu kita bebas untuk bertemu. Ada kebebasan untuk datang bersama-sama dengan orang-orang atau bersama-sama dengan keluarga kita. Tapi di sini ada rasa takut untuk kita hidup lagi bersama. Ada rasa takut untuk kita bergerak, beraktivitas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seantero dunia ini diliputi dengan rasa takut. Apalagi yang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020, yang terjadi di akhir tahun 2019, makanya dia dinamakan coronavirus disease 19 karena dia muncul di tahun 2019. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan menemukan jawaban mengapa kita harus takut. Apakah kita tidak perlu takut? Jawabannya kita baca dalam firman Tuhan, lanjutan dari Mazmur 91. Di sini dikatakan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan muncul. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Engkau tak usah takut. Kedahsyatan malam ini menggambarkan satu teror yang bisa muncul di malam hari. Gambaran dari malam adalah kegelapan. Orang sangat susah untuk bergerak, beraktivitas. Tapi di sini Alkitab katakan bahwa engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, kengerian malam, teror yang bisa saja muncul di malam hari. Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Bahkan sampar yang ada sampai pada saat ini berupa pandemi, dia merajalela. Dia tidak pandang bulu. Dia tidak memandang orang yang fasik, orang yang setia pun ditimpa dengan kemalangan COVID-19 ini. Tetapi apakah yang ini terus kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah seakan-akan kita menemui jalan buntu? Tidak ada solusi. Apakah tidak ada jawaban yang bisa kita temui lewat persoalan yang kita hadapi? Kalaupun kita hanya tertuju kepada masalah COVID-19 ini, apakah kita tidak bisa melihat juga masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Mungkin kita dihantui dengan ketakutan, masalah kelaparan. Kita tidak bisa lagi menikmati makanan-makanan yang enak. Kita tidak bisa menikmati lagi kehidupan yang layak sebagaimana mengalaminya. Karena kita dihantui dengan keadaan saat ini. Apakah kita terpaku? Kita tidak ada jalan keluar lagi ketika kita menghadapi masalah yang demikian besar ini. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban yang ada malam hari ini, dia katakan bahwa engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Apakah ini adalah melekat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah ini kita bisa pegang bahwa ini adalah janji Tuhan? Siapa yang mengatakan? Siapa yang berbicara? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jawabannya sebenarnya ada di dalam firman Tuhan ini sendiri. Jawabannya ada dalam pembacaan kita malam hari ini.
Di dalam pembacaan kita malam hari ini dia katakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Tuhan Allah, pencipta alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya, kita termasuk di dalamnya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, yaitu adalah Allah yang ku percaya. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan Allah yang ku percaya adalah tempat perlindunganku. Amin. Saudara-saudara yang kekasih Yesus, kalau kita mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindunganku, apakah rasa takut itu masih ada dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mengatakan bahwa kita tidak akan takut menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang bisa saja datang dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu mengatakan bahwa malapetaka akan dilalukan, dijauhkan dari setiap kehidupan kita? Apakah kita mampu mengatakan bahwa penyakit sampar, kedahsyatan malam, teror malam tidak akan menimpa kita sebagai orang yang percaya? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab bahwa dari manakah datang pertolonganku? Dari manakah datang pertolongan bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana datang pertolongan orang yang berharap kepada Tuhan? Jawabannya, pertolongan dalam Tuhan. Mazmur 121 ayat 7 dan ke-8. Jadi kita tidak bisa lari kepada siapa tuh. Kita tidak bisa minta pertolongan kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi, pertolongan manusia itu sangat terbatas. Bukan berarti tidak berguna. Tapi pertolongan manusia itu sangat terbatas. Saja dia datang, kita membantu kita. 1-2 waktu dia menolong kita. Dia memberikan mungkin nasihat, jalan keluar. Atau secara materi bisa saja dia membantu kita secara materi, logistik dia bisa adakan. Tapi namanya manusia itu sangat terbatas, saudara yang kekasih. Tapi pertolongan yang adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kubu, yang menjadi benteng, yang menjadi bukit. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasa takut ditimpa oleh bangsa Israel pada saat ini sama dengan pasukan yang gagah perkasa. Bahkan adalah salah satu pasukan yang dinamakan Goliat. Dia seorang yang gagah perkasa, seorang prajurit yang terpilih, yang terlatih. Dia menjadi andalan bangsa Filistin pada saat itu. Pada saat mereka ingin menyerang bangsa Israel, si Goliat ini maju. 40 hari, 40 malam, Goliat mengancam akan bangsa Israel. Sehingga tidak heran bangsa Israel yang tidak punya keahlian untuk berperang, cepat sekali mereka down. Mereka takut, saudara yang kekasih. Tetapi di sanalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Ada seorang yang dipilih Tuhan, yaitu Daud, diutus Tuhan untuk melawan akan Goliat. Goliat yang besar melawan Daud yang kecil, seorang gembala hewan. Mereka menertawakan, bahkan saudara bersaudara dari Daud menertawakan dia. Apakah engkau sebagai seorang yang hanya mengurus ternak bisa mampu untuk melawan Goliat yang besar yang sangat terlatih? Tapi Daud dia maju dengan keyakinan bahwa kami ada di dalam barisan Allah yang hidup. Kami adalah mengandalkan Tuhan sebagai benteng kehidupan ini. Sehingga di dalamnya, saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat dengan baju yang lengkap sebagai seorang prajurit. Tapi Daud hanya mengandalkan apa, saudara yang kekasih? Batu yang kecil. Tapi kuasa Tuhan
berkarya, bekerja lewat Daud pada saat itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada ini, apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi, sekali lagi firman Tuhan katakan malam hari ini, pertolonganku, perlindunganku, kubu pertahananku, yaitu Allah yang aku percaya. Katakan amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti di sana. Jangan berhenti bahwa Tuhan adalah perlindungan kita yang maha tinggi, kubu pertahananku, Allah yang kita percaya, Allah yang maha kuasa. Jangan berhenti di situ. Mari kita respon akan maunya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menganggap bahwa dia adalah kubu pertahanan kita, mari kita respon. Orang datang kepada Tuhan. Kita muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Artinya kita respon, kita serius dengan Tuhan. Kita serius, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jawaban dari keseriusan kita, sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26 dia katakan begini, firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Segala yang mengancam kehidupan kita, kedahsyatan malam, sakit penyakit, masalah ekonomi, pergumulan hidup, itu akan dilalukan dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita mendengar, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita kalau kita sakit saat ini. Tuhan akan menjawab akan pergumulan, persoalan kita. Dia akan menjawab apa yang kita butuhkan saat ini. Asal torang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan mengatakan tempat perteduhanku, yaitu Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kesaksian dari Raja Daud. Dia katakan, di dalam hidup ini, aku hanya dapat tenang ketika aku dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah adalah keselamatanku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab juga Mazmur, pasal yang ke-18, di sana dikatakan, bahwa ia berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatkanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku. Saudara-saudara yang kekasih, mari lepaskan rasa takut dalam kehidupan kita. Rasa takut telah ada jawaban dalam kehidupan kita malam hari ini. Sehingga rasa takut lagi tidak akan menghantui dalam kehidupan ini. Ketika kita menyatakan bahwa Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, berarti rasa takut tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kedahsyatan malam, sakit penyakit, ancaman-ancaman yang lain tidak akan menimpakan kehidupan kita. Karena kita berlindung kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan ini. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tempat perlindungan kita yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Sehingga apa saudara yang kekasih? Malapetaka tidak akan menimpa kita. Ancaman-ancaman kuasa kegelapan tidak akan menimpa kita. Bahkan sakit sekalipun akan dilalukan dalam kehidupan kita. Ketika kita terus meyakini bahwa tempat perlindungan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercaya. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan ini akan menjadi rema berkat dalam hidup kita. Firman Tuhan yang sederhana ini
akan memulihkan kehidupan kita. Ketika kita tarik hadirat Tuhan, bahwa Roh Kudus berkarya di dalam masalah kita. Roh Kudus berkarya di atas pergumulan kita. Di atas masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah yang lain-lain yang seakan-akan menghantui kehidupan kita. Satu hal, jangan lepaskan iman kita. Ibrani 10 ayat 35. Jangan lepaskan percaya kita yang sungguh. Jangan lepaskan iman kita yang sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah jaminan kehidupan kita. Mengapa harus takut? Kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan besertaku. Puji Tuhan, itulah bagian firman Tuhan. Roh Kudus memampukan memulihkan kita. Roh Kudus menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyatakan isi hati Tuhan. Kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Menjadi keyakinan kami. Roh Kudus yang akan mengajarkan, memampukan, menolong kami. Karena Roh Kudus adalah penghibur dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan setiap pribadi kami. Kami tidak tahu yang sedang menonton, yang sedang mengikuti live streaming ini. Kami tidak tahu apapun pergumulan mereka. Tapi hanya berjalan dalam doa ya Bapa. Kiranya pertolongan yang daripada Tuhan akan menjadi bagian hidup mereka. Keluar masuk kami. Dimanapun kami berada. Engkaulah tempat perteduhan, pertolongan kami. Sehingga ketakutan tidak akan melingkupi akan kehidupan kami. Karena Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati pelayanan ini. Gen Glow Gerisim. Biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ada jiwa-jiwa dimenangkan. Ada jiwa-jiwa dipulihkan. Ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya, mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita sudah diteguhkan lagi oleh firman Tuhan yang mengingatkan lagi kita bahwa kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena tadi firman Tuhan mengingatkan, ketika kita bersungguh-sungguh, untuk apa kita takut? Karena Amen. Allah kita adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Kenapa kita harus takut? Dia adalah penguasa Amen. bumi dan sorga. Dia yang menjadikan bumi dan sorga segala sesuatu di tangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Puji Tuhan saudara, saya diberkati malam hari ini. Dikuatkan lagi oleh firman Tuhan yang meneguhkan secara pribadi kepada saya, dan saya percaya juga kepada seluruh pemirsa yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Dan malam hari ini saya sudah membagikan link yang ada. Kalau pemirsa sekalian ingin bergabung, link dari Zoom ini saya sudah bagikan di kolom komentar. Saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami di sini, dan saudara bisa meminta mungkin topangan doa, atau ada rema yang saudara tangkap dari firman Tuhan malam hari ini, atau saudara ingin menyapa keluarga, sahabat, atau rekan pelayanan saudara, Bapak Gembala saudara, boleh saudara bergabung dengan link yang sudah saya bagikan tadi. Dan puji Tuhan, saudara, malam hari ini juga kita banyak kedatangan orang pemirsa. Para pemirsa, saya mengucapkan banyak terima kasih. Di sini ada Ibu Maria Tauran yang sudah masuk tadi, sudah memberikan kata-kata penguatan. Ada juga Bapak Ferry Sayo
yang sudah masuk tadi. Ada Bapak Nicholas Repi. Haleluya, puji Tuhan. Ada Jessica yang sudah masuk di kolom komentar. Kemudian ada Ibu Femi Marentek, Ibu Evi, Ante. Ada juga Ibu Gembala saya di sini. Ibu Vena Lowongan, Ibu Gembala saya yang sudah masuk tadi. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Elvira, Ibu Angel V yang sudah masuk, dan juga Bapak Christian Rakian Lintong. Haleluya, puji Tuhan. Ada juga di sini ada Pak Jeffrey Sembel, Jones yang sudah masuk. Ini ada sudah masuk ini. Ada Jessica dan Rizka dari Jakarta, GPDI Pusat Penggembalaan dari Bapak Joni Weol. Sudah masuk bersama-sama. Dan kalau ada rema yang kedua pemudi ini dapat, atau ingin mengucapkan salam kepada Bapak Gembala Saudara, atau kepada keluarga, sahabat-sahabat pelayanan, boleh dipersilakan. Dari Jessica David dulu. Oke. Puji Tuhan. Jessica David. Kita tuh? Ya, Jessica, silakan Jessica David. Jessica, silakan. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah didengar dengan tema mengapa harus takut. Benar sekali bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang harus ditakuti. Dan Amin. terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, sangat-sangat memberkati. Dan melalui kesempatan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan salam untuk yang mendengarkan acara live streaming ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ada Papi Obi yang tadi saya lihat sudah komentar. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Priska yang saat ini ada di Jakarta, sehat-sehat terus dan senantiasa kuat dalam melayani Tuhan. Dan bagi pembicara Bapak Ferry Rumagit, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Heston juga, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sukses untuk acara acara live streaming sharing and praying-nya. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan ini sudah ada Pemudi Priska. Dipersilakan Pemudi Priska. Ya, selamat malam semua. Malam. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berterima kasih buat malam hari ini kepada pembicara lewat kebenaran firman Tuhan. Saya sangat diberkati. Mengapa harus takut? Nah, jadi terutama dalam pribadi saya yang berada di Jakarta ini meneguhkan iman saya untuk supaya di hari-hari ini kita tidak perlu takut karena kita orang percaya. Kita harus kuat dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ferry Rumagit yang sudah membawakan firman dan sangat-sangat meneguhkan iman saya ketika saya menghadapi situasi di Jakarta ini juga. Hal-hal yang mungkin secara manusia juga butuh kekuatan iman. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dan di sini sudah gabung juga ada
Ibu Femi dan Ibu Lili. Tapi Ibu Femi ini audionya kayaknya belum kedengaran, masih sementara connecting. Ada Ibu Lili. Ya, sedang menunggu ya. Puji Tuhan. Ya, Ibu Femi, silakan Ibu Femi. Puji Tuhan. Saya sudah terberkati dengan firman Tuhan, sudah dikuatkan dengan Tuhan, dan selalu bersandar terus kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan minta topangan doa untuk keluarga kami, dan terutama untuk saudara saya, adik kami, keluarga Silalahi Merenggul, dalam melahirkan melalui operasi. Semoga dikuatkan dan selalu dalam tangan Tuhan. Semua proses yang dilakukan, kami hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sebentar nanti akan didoakan sekaligus oleh Bapak Ferry sebentar, tapi masih ada Ibu Lili Tulangau. Dipersilakan Ibu Lili. Itu mic-nya masih belum on. Ya, haleluya. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini saya bersyukur untuk kekuatan firman yang saya boleh dengarkan pada sore hari ini, malam hari ini. Memang kekuatan saya, kekuatan kita semua hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Maka kita pasti sanggup melewati setiap tantangan hari roh hari. Terima kasih banyak untuk Bapak Ferry Rumagit yang boleh memberikan berkat firman Tuhan pada sore hari. Dan dalam kesempatan ini saya menumpang dalam doa agar senantiasa baik saya pribadi dan keluarga tetap dalam perlindungan Tuhan, sehat-sehat senantiasa, dan terlebih khusus saya ingin topang dalam doa untuk adik saya, Rinto Tulangau, agar dia boleh mendapatkan hidayah atau kelemahan dari Tuhan, agar dia boleh Amin. secara pribadi, dia boleh bertobat. Tuhan, kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Hussein. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya menyapa lagi para pemirsa yang sudah masuk tadi dari Ibu Foni Oro yang ada di Kota Bagu, di Tumubui, Bapak Klik Pramudia yang sudah masuk tadi, ada juga
Di sini ada Bapak Paulus Moniaga. Tetap semangat dalam iman dan percaya akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Chelsea Hana Tendian, puji Tuhan. Ada juga Ibu Sulce Sondak dari Tompasok Baru. Haleluya, puji Tuhan. Ah, ini ada masuk dari Piano Wenas. Tadi kata sudah ada suara. Iya, memang ada. Dapamu tadi ini, dapat off untuk mic-nya. Dan ada juga teman saya, Bapak Bobi Watik dari NTT. Tuhan memberkati katanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan masih ada link yang saya bagikan tadi. Kalau Bapak Ibu ingin masuk, boleh gabung bersama-sama dengan link yang saya bagikan tadi di kolom komentar. Di kolom komentar di Facebook. Kolom komentar Facebook tadi sudah dibagikan linknya. Dan puji Tuhan masih banyak lagi pemirsa tadi yang nonton. Dan saya percaya ketika firman Tuhan sudah terlepas, dia pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Haleluya, karena Tuhanlah sendiri adalah firman itu. Haleluya, puji Tuhan. Dan malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang ada, bapak-bapak, ibu, pemuda remaja yang menyaksikan program Gen Glow Gerisim. Saya diberkati, saudara pasti diberkati. Mengapa harus takut? Kita tidak perlu takut ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sedang berada di keadaan zaman yang tidak menentu, saudara. COVID ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita setia, taat, tekun, maka segala sesuatu itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Asal saudara setia, haleluya, saudara tidak perlu takut. Ada masuk juga sini dari Ibu Evi Ante, puji Tuhan untuk berkat firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih dan sebentar kita akan berdoa untuk topangan doa yang diminta dari Ibu Femi dan Ibu Lili. Ibu Femi di sini meminta topangan doa untuk saudaranya, keluarga Silalahi yang proses melahirkan. Dan kemudian di sini juga ada Ibu Lili Tulangau yang membantu topangan doa keluarga dan adiknya Rinto Tulangau. Puji Tuhan, kita akan berdoa dan saya kembalikan lagi kepada Pendeta Muda Ferry Alfred Rumagit untuk berdoa. Pokok-pokok doa tadi sekaligus dengan doa tutup. Dan mungkin Bapak Ferry yang mic-nya dikasih on dulu. Mic-nya dikasih on. Yang di Zoom, yang di HP. Mic-nya. Itu masih mute, belum kedengaran suaranya. Mic-nya dikasih. Nah, haleluya. Nanti Bapak Ferry akan berdoa pokok-pokok doa tadi.
Haleluya, haleluya. Kita yakin bersama bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Semakin banyak Amin. orang berdoa, semakin banyak mujizat dinyatakan. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa bersama untuk beberapa saudara yang minta topangan doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kali kami datang kepadamu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang luar biasa, yang boleh kami nikmati malam hari ini. Kami percaya ada respon positif bagi permisa, sehingga di dalamnya juga mereka membutuhkan pertolongan penyertaan Tuhan. Di sini ada permintaan doa dari Ibu Lili Tulango, di mana adik mereka Rinto. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya saat ini, keperluannya saat ini dapat dijawab oleh Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan, mampukan dia, pasti ada keyakinan yang sungguh dalam kehidupannya. Tuhan sanggup menjawab akan kebutuhannya. Demikian juga dengan Ibu Femi, di mana adik mereka, keluarga Silalahi akan menghadapi operasi. Kami percaya juga para medis di itu adalah alat Tuhan. Sebagaimana disiplin ilmu yang mereka tekuni, Engkau pakai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga di dalamnya, dalam proses operasi boleh berjalan dengan baik. Di sana nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ada beberapa saudara juga yang minta didoakan di sini. Ada keluarga atau Ibu Siana Sondak, Saudari Priska, Jessica, bahkan Bapak Bobi Watik yang ada di NTT. Engkau lebih tahu apa yang mereka butuhkan saat ini Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus mereka menemukan jawaban yang dari Tuhan. Banyak pemirsa yang ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkau yang lebih tahu apa keperluan mereka Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Dengan berbagai latar belakang profesi yang ada. Sebagai ASN, sebagai karyawan, sebagai pengendara, buruh, tukang. Apapun profesi yang Engkau percayakan. Engkau tolong mereka Tuhan. Di masa pandemi ini. Ada ketakutan yang luar biasa. Tapi jawaban firman Tuhan mengatakan bahwa mengapa harus takut. Dan kami tidak takut karena kami percaya kepada Tuhan. Amin. Yang adalah kubu pertahananku, Amin. Tempat perlindunganku, Allahku yang kami percaya. Itu kami imani Tuhan. Dan kami yakini setiap kebutuhan kami akan dipenuhi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga Glow Gerisim yang memprakarsai akan pelayanan ini Tuhan. Luar biasa Tuhan. Engkau pakai Bapak Heston, Ibu Nola, bahkan semua kru yang terlibat di dalam pelayanan ini. Engkau berkati mereka. Dan apapun yang mereka butuhkan, rencanakan ke depan. Dalam bidang-bidang pelayanan yang lain, kiranya diberkati oleh Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami akan akhiri pelayanan live streaming malam hari ini. Gen Glow Gerisim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amen. Selamat malam. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya sebagai host ucapkan terima kasih. Kita sudah akan berakhir siaran kita malam hari ini, dan nanti kami akan memilih 3 orang yang akan mendapatkan pulsa data sebesar 50.000. Nanti kami akan hubungi inbox pada mereka, dan minggu depan saudara masih bisa bergabung dengan waktu dan jam yang sama. Hari Minggu jam 7 malam. Jika saudara tidak punya kegiatan beribadah, saudara hanya di rumah saja, saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami, Glenn Glow Gerisim, dan saya percaya saudara pasti
diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Amin. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara kita malam hari ini, Pendeta Muda Ferry Alfred Rumagit, Sarjana Teologia, yang sudah menguatkan kita dengan firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Menguatkan saya, dan saya percaya juga menguatkan, bahkan mengubahkan kehidupan dari para pemirsa yang ada. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa dan kepada Bapak Ferry Rumagit. Tuhan Yesus memberkati, semoga usaha, pekerjaan, pelayanan dari Bapak Ferry diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ferry. Haleluya. Sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah? Kak Eton sudah? Iya, sudah. Oh, lagi duduk bakso. Ini benar apa untuk nggak usah keluar, baik evaluasi mau apa tapi masuk ulang sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu jemaat di dalam bang. Bagikan kan? Kita bagikan itu. Oh, no. Terus bagikan dari sini. Kita bagikan langsung itu. Main di meeting tuh. Ini.